Hai guys, akhirnya gue sebagai si pegundam Seeders Mania sejati bisa nge-review juga barang paling pegundam Seeders Mania sejati. Yes, ini Mighty Strike Freedom Gundam. Harganya 2.700 yen yang rilis di bulan Mei tahun 2024. Sebenarnya ini saya udah pernah cerita kalau dulu tuh nyari Mighty Strike Freedom gampang banget. Cuma ini saya nggak beli di Jepang ya, saya belinya di negara kita tercinta ini. Dapatnya red kali 150 sekitar 2 bulan lalu. Makanya waktu kemarin lihat di GBWC kali 200 tuh kayak, udah mana telat banget lagi barangnya. As always, sebelum ada yang komen kayak Mighty Strike Freedom digoreng banget, goreng-goreng sampai sekarang masih digoreng. Mana ada, dari kemarin-kemarin juga saya nemunya rate yang lumayan normal kali 165, bahkan sampai sekarang pun harganya tetap segitu-segitu aja. Nih biar lebih pinter ya, kalau kalian waktu bulan Juni lihat ini harganya 700, 800, ya wajar-wajar aja, orang itu namanya fast shipping, biaya pengirimannya juga jauh lebih mahal karena lewat udara. Udah di tahap jengkel banget bawaannya pengen ngegas tiap kali ada orang yang komentar goreng-goreng, anjir kayak nggak ada bahasan lain apa. Saya sih sangat amat berharap ya kalau kalian sering nontonin video saya, minimal topik obrolannya tuh nggak basi kayak gitu. Sudah, mari kita bungkus marah-marahnya sampai di sini saja. Kalian yang nonton video ini sangat beruntung teman-teman, karena kalian sedang melihat review paling valid Mighty Strike Freedom dari si pegundam Seeders Mania sejati. Di sini saya mau bahas lengkap tentang Mighty Strike Freedom ini. Yang pertama dulu deh ya. Sebenarnya kan ini saya barangnya udah punya 2 bulan lalu, tapi nggak pernah saya pamerin kan di sosial media, atau pengen buru-buru dirakit, atau pengen cepet-cepet di review. Coba perhatiin deh, video review saya tuh nggak pernah ada barang yang paling hot dan di hype-hypein gitu loh sama saya. Bahkan ketika saya punya kesempatan buat jadi yang nge-review Mighty Strike Freedom paling pertama juga, ya saya nggak mau. Coba tebak, karena apa coba? Ya, betul, karena barangnya biasa aja, it's just another Freedom, nothing special, sorry banget. Jujur juga ini pertama kalinya saya punya Gunpla dari seri Gundam Seed Freedom, jadi jangan aneh kalau entar saya agak kaget dengan Seed Action System. Ini kan saya sebagai si pegundam Seeders Mania sejati ya, ketika saya nggak punya Gunpla dari seri Gundam Seed Freedom, ya udah. Ketika saya telat dapat barangnya juga telat berapa, misalnya setahun 2 tahun, ya udah, tetap seneng kok kalau punya. Dan ini yang paling penting nih, kenapa coba saya nggak terlalu ngebet pengen nge-review barang hot banget yang kayak ginian? Sorry terlalu jujur, karena nggak ada yang menarik buat dibahas. Apa coba yang menarik dari Mighty Strike Freedom ini? Artikulasi, ya biasa-biasa aja. Racing Freedom juga sama-sama aja kayak gitu. Apalagi bentuk, detail, Gunpla zaman sekarang mah gitu-gitu aja juga bentuknya. Tapi emang saya akuin, saya jelek banget sih jadi konten kreator. Soalnya saya tuh si sok-sokan idealis, tidak mau pansos, tidak mau si paling pertama. Padahal Mighty Strike Freedom ini tuh senjata yang kuat banget buat naikin engagement, terus buat naikin AdSense, mungkin buat naikin follower. Atau kalau di TikTok easy pansos banget, kalian tinggal ngepost Mighty Strike Freedom dengan rakitan yang biasa aja, terus dipose-posein, pose sirkus, pose akrobat, pose keren gitu. Wah, langsung mengamankan 1 juta view dan berapa ratus ribu likes. Atau kalau kalian bukan laki-laki dan atau kalian punya pacar, wah udah pasti laku tuh konten kalian. Minta saran serius dong guys, apakah aku mending stuck di begini-begini aja tapi quality konten sekali, atau apakah aku harus mulai menempuh jalan pansos merakit Mighty Strike Freedom bersama cewek aku ya? Beneran serius nanya nih, jangan lupa jawab di komentar ya. Anyway, siapa yang dulu nonton Gundam Seed Freedom di bioskop? Saya, aku nonton 3 kali. Gundam Seed itu kan sebenarnya cringe tapi keren gitu, ya tau lah ya. Terus waktu pertama kali muncul si Mighty Strike Freedom ini tuh kayak apa banget coba? Ada Lacus lain yang lagi terbang, tangannya kayak gitu, tanpa baret atau gores sedikit pun kena missile, rudal atau beam. Saking menunjukkan betapa OP-nya si Mighty Strike Freedom itu keren. Yang bikin paling merinding waktu Mighty Strike Freedom ini mau pakai disruptor, itu kan shotnya tuh close up banget, kita bisa ngelihat mata Mighty Strike Freedomnya dengan jelas, terus ada efek negatifnya gitu kayak syung, anjing itu keren banget, seret. Tapi ya gitu, harusnya satu dunia sepakat sih Mighty Strike Freedom ini tuh jelek gara-gara Freedomnya pakai pedang, iya kan. Tapi sejauh ini saya udah bisa menerima sih bentuk Mighty Strike Freedom dan posenya yang kayak gitu, gara-gara mungkin ada beberapa scene ikonik ya yang nanti bakal saya jelasin lah. Tapi ini alasan kuat kenapa saya udah bisa menerima desain Mighty Strike Freedom yang agak meh sebetulnya, gara-gara TVCM-nya Gundam Seed Freedom alias trailernya yang kayak gini nih. Utamanya gara-gara pakai ref lagu Sarigiwano Romantics ini, anjir kayak we are so back bro. Ini baru Gundam Seed. Gak tahu itu trailernya udah berapa kali saya tonton dan lagu ini udah berapa kali saya repeat, terus mikir kayak kapan ya punya Mighty Strike Freedom? Sekarang aku sudah punya dan aku akan bahas secara lengkap. Sorry, sebelum nge-review Gunpla ini, saya mau ngeliatin manualnya yang menurut saya lumayan keren karena formatnya jadi kayak buku gitu kan. Dan di sini ada ilustrasi box artnya Mighty Strike Freedom yang anjing ganteng banget, gila. Di sini informasi mengenai karakter dan mobile suitnya lumayan lengkap, dan yang paling penting udah berbahasa Inggris, jadi kalian bisa baca-baca lah sambil ngerakit ini. Bisa menikmati lore-nya lebih dalam lagi. Dan ini ilustrasinya khas banget dari Kunio Okawara Sensei.
Ganteng ya, Gundam Seed banget, we are so back pokoknya. Terus di sini ada beberapa poin dari Seed Action System yang katanya sih bisa bikin posenya lebih luas sesuai dengan ilustrasinya dari pose-pose Gundam Seed. Oh iya, ini saya nggak rakit rifle-nya Mighty Strike Freedom ya, karena Mighty Strike Freedom yang ada di film kan nggak pakai rifle, cuma pakai pedang doang. Sorry, saya aliran anime akurat. Ya, kurang lebih kalian bisa lihat lah ya di manual ini posing rifle-nya kayak gimana. Dan ini dia, Mighty Strike Freedom-nya udah beres. Kebayang lagu Meteor nggak waktu pertama kali dia muncul? Ini bagian safety di Vivin-nya udah saya potong, terus bagian putihnya juga udah saya amplas jadi lebih tajam kan Vivin-nya. Buat overall looks-nya sorry aja ya udah Freedom. Tapi sejujurnya juga agak terharu sih. Gue sebagai yang dulu merakit HG Strike Freedom waktu lagi real time, terus sekarang disuguhin dengan kualitas yang lebih modern. Kayaknya saya versi bocil bakal seneng banget deh mainin Freedom ini. Terutama di bagian sayapnya kan, sekarang udah lebih modern karena bagian yang nyala-nyalanya ini udah pakai plastik stiker. Part separation-nya juga udah sakti banget. Ini di bagian pipi ada warna abunya, terus bagian kamera juga itu kecetak jelas pakai clear parts kan. Di depan ada 2 sama di belakang ada 1. Terus bagian Vulcan-nya juga udah nggak ada seam line, jadi ya satu part utuh aja langsung dimasukin. Kalau misalnya di bagian kepalanya ada seam line itu sangat amat wajar lah. Gimana coba caranya masukin part separation yang tadi banyak ada sekitar 4 biji kalau misalnya kepalanya bentuknya tempurung. Ini yang perlu diperhatiin banget waktu lagi rakit Mighty Strike Freedom. Bagian artikulasi bahunya tuh katanya colokan bulatnya gampang banget retak atau patah. Kerasa banget sih, part gold injection tuh seperti yang udah saya bahas sebelumnya kan feels dan teksturnya tuh kayak kerupuk ya. Jadi ya hati-hati aja, mending dilonggarin pakai cutter dulu sebelum dimasukin. Terus desain snap fit bagian torso ini udah pakai kunci-kuncian, jadi nggak mungkin gampang copot dan nggak mudah juga buat dicopotin kalau misalnya mau repaint. Beda kan sama HGCS Strike Freedom yang kalau ditarik satu partsnya aja itu udah kecabut semua. Ini nggak tahu ya, Gunpla zaman sekarang tuh kan saking udah nggak ada yang bisa di-upgrade-nya lagi mungkin dari poin artikulasi, jadi lebih ngulik ke bagian yang kurang penting menurut saya, contohnya di bagian tangan ini. Nggak tahu ya, ini buat saya doang. Bagian artikulasi tangan sini tuh nggak terlalu penting dan nggak terlalu signifikan aja hasilnya. Yang paling ini sih, mekanisme storage beam sebenarnya tuh downgrade parah. Yang paling simple nih ya, kenapa nggak dibikin colokan segaris di bagian storage-nya, sama di gagang beam sabernya juga ya tinggal dibolongin segaris aja. Ini malah dibikin klip kecil yang nggak ngaruh apa-apa. Super annoying sih ini, jadi nggak enjoy kalau mau dimainin dan diposing. Kesenggol dikit tuh langsung jatuh. Ya kali, mau ngotak-ngatik Freedom nggak megang pinggangnya. Kalau sama part letoy kan biasa aja ya, tinggal disumpel pakai tisu juga beres. Tapi kalau mekanisme burik kayak gini udah paling gak bisa sih. Entar lah ya, kalau ada waktu nge-repaint saya benerin mekanismenya. Lanjut mau bahas Proud Defender. Salah satu deal breaker saya buat nggak kepengen banget sama Mighty Strike Freedom, bukan karena desainnya. Kalau ngomongin desain mah ya udahlah, backpack sayap aja biasa gitu. Tapi yang menarik di bagian emas ini sih, kalau kalian ngelihat di sini tuh kayak ada sirip 4 biji. Nah, itu di versi cogokinnya ternyata kayaknya ya itu tuh Dragoon. Soalnya bisa dicopot-copot, tapi nggak kepake di filmnya kayaknya gara-gara ya buat apa juga pakai Dragoon, orang pakai listrik itu aja udah OP banget. Sayap yang ngebuka ini jadi gimmick utamanya Proud Defender. Shout out to Unicorn Gundam dulu dong, the best OG gimmick design. Yang lucu lagi di bagian part emas ini, kalau sayapnya mau ngebuka itu ada bunyi klip gitu, biar apa ya namanya, nggak ketinggian dan nggak kerendahan kalau misalnya sayapnya mau dibuka. Udah diatur lah posisinya biar rapi. Poin pentingnya di plastik stiker ini sih, yang bikin material dan snap fitnya tuh jadi lebih efisien. Dan ini Vivin kuningnya bisa diganti buat bikin gimmick disruptornya lagi kebuka. Ini senjata paling sakti di universe-nya Gundam Seed alias Cosmic Era, itu katanya bisa mendisintegrasi atom. Jadi bisa nembak terus ya tanpa menghasilkan ledakan apapun, kayak kalau kalian lihat di filmnya kan ada efek negatif terus bunyinya shoot. Anjir, itu keren sih, keren. Buat gimmick disruptor ini sangat amat dimengerti lah kalau harus ganti se-Vivin kuningnya. Ketimbang copotin jidat merahnya terus diganti sama part yang lagi ngebuka. Chance part jidat merahnya hilang tuh gede banget. Dan kemungkinan besar juga part Vivin kuningnya itu lebih riskan patah karena kan lebih ketekan-tekan ya pas lagi ganti partsnya. Next ada pedang Futsunomitama yang punya 2 coatingan. Yang pertama doff, terus yang kedua gloss. Sama kayak full mechanics-nya Forbidden Gundam. Udah keren banget, ini mah gak usah diapa-apain lagi. Jadi menurut lore-nya, si pedang Futsunomitama ini harusnya dipakai sama Akatsuki. Cuma gara-gara final battle-nya lawan Black Knight Squad yang punya Femtech Armor alias kebal sama beam, makanya harus pakai senjata fisikal. Contohnya kayak railgun sama ini nih, pedang Futsunomitama. Satu nih alasan kenapa sekarang saya bisa menerima Freedom yang pakai pedang ini. Bentuk gagang beam sebenarnya menurut saya lucu banget sih, soalnya ada detail bolongan kecil gitu kan yang bikin efek beamnya tuh jadi kerasa lebih keluar gitu. Terus gagang beam saber gabungannya udah jadi satu parts, nggak kayak sebelumnya
yang bisa digabung manual. Di filmnya lucu sih, Kira Yamato kan diledekin sama Black Knight Squad, katanya, ya kaptennya nggak bisa pakai pedang gitu. Mamam no, di final battle, bos lu ditojos. Lucu juga sih, di Strike Freedom biasa kan double rifle, diganti nih premisnya jadi dual wield sword sama saber. Dan ini Strike Freedom Nishiki alias Strike Freedom Type 2. Semua scene ikonik yang ada di Gundam Seed Destiny itu tuh direcreate lagi di Gundam Seed Freedom. Contohnya pas si Freedom pertama kali datang, terus Freedom yang pose berdiri sombong kayak gini. Anjing, ini ikonik dan keren banget sih. Dan yang lumayan kaget buat saya waktu Strike Freedom ini dipilotin sama Asuran Zara. Buset, emang Asuran Zara top tier pilot dari universe-nya Gundam Seed lah pokoknya. Gak salah sih, orang-orang pada ngeceng Asuran emang punya karisma dan skill. Terus waktu Strike Freedom-nya mau tembakan pelangi itu cringe banget kan. Ya you know lah, katanya kekuatan terbesar Kira itu adalah cintanya Lacus. Kayak ya udahlah ya, namanya juga sinetron. Mari kita posing anime akurat Mighty Strike Freedom. Ini pose box art yang kalau kalian lihat itu tuh ada efek-efek apa yang muter-muternya itu partikel something yang nggak bisa ditembus sama senjata apapun. Dan ini pose ilustrasi late posternya Gundam Seed Freedom. Anjir, ini tuh jadi alasan kedua kenapa saya udah bisa menerima pose pedangnya Mighty Strike Freedom, karena ini ikonik banget. Ini ada satu pose yang tadinya tuh enggak banget buat saya, cuma alasan ketiganya gara-gara lagu Sarigiwa no Romantics yang bikin we are so back sama Gundam Seed. Gak tahu ya, buat saya jadi berasa aja kayak, oh iya ini tuh Freedom ya. Freedom udah balik lagi ya. Freedom tetap keren juga ya pakai pedang dengan pose kayak gini. Ini nih, pose yang tadinya enggak banget buat saya waktu Mighty Strike Freedom lagi kuda-kuda terus ngangkat dua pedangnya ke atas. Kayak kelihatannya keren banget bro, ngangkat pedang harus gitu ya emang. Tapi kalau ntar saya majang Gunpla ini, posenya antara tadi si light poster, kalau enggak pose yang ngangkat dua pedang ini. Udah, dua itu ikonik banget. Dan ini beam shieldnya yang udah pakai coatingan agak-agak crystal color gitu. Ini trik saya dari zaman dulu banget kalau misalnya mau nge-repaint barang-barang bening berefek ya pakai crystal color warna biru. Ini posing waktu scene akhir-akhir lawan Black Knight Squad Carla. Yang kesimpulan dari film ini adalah masa depan dan takdir tuh bebas ditentukan sama individu masing-masing. Dan manusia itu terlahir bukan karena kebutuhan tapi karena cinta. Strong statement sih itu. Kedengarannya cheesy, tapi kalau dipikir-pikir ya memang kayak gitu. Di dunia sekarang yang serba keterbutuhan gara-gara kapitalisme, entah itu tenaga kerja dan lain-lain, orang jadi menyepelekan dan tidak merasakan cinta dan kasih sayang aja sih. Kalau ntar kalian kayak gitu ya kurang lebih gambarannya ntar kayak si Orphelem tahu. Terakhir, ini deal breaker kenapa saya nggak ngebet banget sama Mighty Strike Freedom, gara-gara lazy design. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu kelihatan, tapi buat saya kayak aduh ini tuh nggak banget lah desain yang tipis-tipis dan menonjol bulat-bulat kayak gini. Saya fully aware kalau ini tuh HG, jadi wajar-wajar aja kalau ada part yang kopong-kopong kayak gini. Cuma mari kita bandingkan dengan HGCF Freedom biasa. Kelihatan kan ada tutupnya meskipun nyatu separt warna hitam, terus di bagian bulatan kecilnya itu ada kayak detail baut. Positifnya sih modeler jadi punya kerjaan aja buat ngebenerin desain yang emble ini. Oh, sama ini nih. Sekarang saya jadi ngerti kenapa orang-orang yang nge-custom Mighty Strike Freedom itu pada ninggiin proporsi terutama di bagian paha sama lengan. Jadi tadi selangkangannya tuh bisa ditarik ke bawah kan. Nah, kalau di posisi normal alias mentok banget sampai ke selangkangan itu tuh jadi agak sedikit bantet. Proporsinya nggak jelek sama sekali kok. Cuma kalau misalnya mau ngejar bentuk proporsi siluet yang anime banget, yang panjang runcing kayak gitu, ya kakinya harus ditinggiin. Simple kok, kalian gak usah nambah-nambahin plaplet, tinggal ditarik aja join selangkangannya sedikit. Kurang lebih segini. Dan kalau misalnya dipakein stand base, looks dan siluetnya ya bakal beda banget. Lebih mirip ke desain poster yang kayak gini lah. Kalau udah kayak gini boleh lah tangannya dipanjangin juga. Cuma kalaupun nggak dipanjangin nggak ngaruh apa-apa kok. Build quality-nya udah mantep banget lah. Ini kan Gunpla modern ya. Kalau misalnya ngelihat simline-nya cuma ada di bagian kepala yang which is very tolerable, dan di bagian lengan kayak gini. Buat part separation-nya udah well design banget, terutama kan dikasih garis detail separasi biar nggak ada simline-nya. Bagian railgun dan thruster betisnya juga itu snap fit-nya udah colokan atas bawah, jadi udah nggak menyamping lagi alias nggak akan ada simline dan detailnya jauh lebih bagus. Yang paling saya nggak suka tuh sebenarnya mekanisme snap fit kunci-kuncian. Kayak bagian kaki gini, kenapa sih harus dikunci-kunci gitu? Misalnya kayak harus pasang part A, B dulu sebelum pasang part C. Repot banget kalau mau dibongkar, dan kalau misalnya dipakein snap fit biasa juga nggak bikin partnya jadi merudul loh. Sekilas saya lihat di internet ya, banyak banget yang komen kayak, enak ya HGCS Strike Freedom dimanja banget anak emasnya Bandai, dibikin HG-nya pakai moldingan baru. Padahal lebih bagus ngerilis Gunpla lain. Bro, HGCS Strike Freedom itu udah dipakai jadi berbagai macam produk. Contohnya kayak Amazing Strike Freedom, terus Perfect Strike Freedom. Ada lagi apa tuh yang dari Build Divers? Oh, Love
Phantom. Belum lagi rilisan terbaru yang cuma beda warna itu si Perfect Strike Rouge. Udah balik modal banget kali buat bikin desain baru. Dan lagian HGCS Strike Freedom bisa dibilang outdated kali ya kalau dibandingin sama HG Seed zaman sekarang yang udah pakai Seed Action System. Ini yang bikin saya mellow ya. Waktu ngerakit Mighty Strike Freedom ini tuh feeling dan excitementnya sama persis ketika dulu saya ngerakit HG Strike Freedom yang biasa ini. Bedanya kalau HG Strike Freedom awal saya tuh sangat amat try hard bikin gunpla polosan ini jadi lebih keren dengan pakai marker dan lain-lain. Kalau sekarang tinggal rakit doang udah langsung keren. HG Mighty Strike Freedom ini lebih saya rekomendasikan buat kalian yang emang pegundam Seeders Mania sejati kayak gue atau si Peng Freedom Mania juga bolehlah koleksi. Kalau kalian yang baru main gunpla atau biasa aja sama seri Seed, Mighty Strike Freedom ini easy skippable banget. Kalau misalnya mendang-mending ya dari bentuk dan desain dan lain-lainnya, saya lebih merekomendasikan Rising Freedom aja. Atau kalau kalian kemarin yang nonton Seed Freedom, ngerasa nggak sih kalau Mighty Strike Freedom ini tuh yang dual wield sword and saber jadi salah satu gunpla atau mobile suit ikonik? Saya sih ngerasanya Freedom ini tuh masih kuat banget ya image-nya. Jadi buat koleksian gunpla karakter-karakter ikonik ya masih masuk lah, boleh. Kapan-kapan deh kalau saya punya waktu, ntar kita ngobrolin bareng Gundam Seed Freedom full dari awal pertama teasernya rilis sampai impressionnya waktu hype-nya film ini tayang di Indonesia. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.